wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum SIK MSI, Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, Kajati Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Undang Mugopal SH MHum, yang kami hormati Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Iwayan Sugiri SH SIK MSI, yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNN RI, yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Joko Setiyono SIK MHum, dan para tamu undangan serta rekan-rekan media. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Selasa 10 September 2024, dalam acara press release penangkapan DPO terpidana Salihin alias Saleh bin Abdullah oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dengarkan bersama sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum SIK MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin menyampaikan salam khas BNN supaya semua bisa tahu dan tolong ini diikuti. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Mudah-mudahan salam ini berkumandang di tempat yang paling rawan di Kalimantan Tengah ini, membangun kesadaran baru masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Desa Kuntun, untuk menghindari narkoba dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, kakak asuh tercinta, yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Dr. Andes Iwayan Sugiri, bukan Dr. Andes, SIK, yang saya hormati Danrem 102 Tanjung Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal SH MHum, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah, Brigjen TNI Andi Ansar, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Pol Roy Sihaan, yang saya hormati Direktur Intelijen BNN RI, Brigjen Pol Alex Sabar, yang saya hormati Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Brigjen Pol Sulistyo Pujohartono, yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Joko, yang saya hormati PJ Wali Kota Palangkaraya atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Kota Palangkaraya, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, yang saya hormati Kasatgas Wildensus 88 Kalimantan Tengah, yang saya hormati
Dandim 1016 Palangkaraya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang saya muliakan, masyarakat Desa Puntun dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah yang hadir pada pagi hari ini. Memaknai apa yang terjadi hari ini, di mana kita BNN RI dan seluruh stakeholder dari Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, kemudian BIN, Korem, kita duduk di sini bersama-sama menunjukkan bahwa kita sama-sama bersinergi untuk melawan suatu ancaman kemanusiaan, ancaman moral, yaitu peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dengan tertangkapnya seorang gembong narkoba atau gerbong pengedar gelap narkoba yang tertangkap tanggal 4 September 2024. Perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa gembong ini atau si tersangka ini adalah DPO daripada kejaksaan dan juga telah divonis 7 tahun penjara. Oleh karena itu, keberhasilan ini patut kita syukuri bersama bahwa Tuhan masih menyelamatkan anak-anak negeri ini, anak-anak bangsa ini dari ancaman peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu bisa lihat di depan kita semua, mungkin barang bukti narkoba sangat sedikit sekali. Tapi kita bisa lihat, mungkin para wartawan, Bapak Ibu sekalian bisa mengecek tempat di mana dia membangun kerajaan bisnisnya. Tempat di mana dia berfoya-foya dengan hasil penjualan narkoba dan memanfaatkan ini untuk bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat yang menggunakan narkoba. Masyarakat yang terprovokasi, terpropaganda, tertindas oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dibangun oleh yang bersangkutan, yaitu Salihin alias Soleh. Kita bersama-sama di sini menunjukkan bahwa negara serius, negara tidak main-main. Kami, Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan dan seluruh aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam hal ini kami juga melibatkan Detasmen Khusus 88 untuk melakukan pendekatan-pendekatan intelijen. Karena pendekatan-pendekatan yang biasa tidak akan mampu untuk merontokkan, merubuhkan kekuatan para bandar dan para patron-patron baru di tengah-tengah masyarakat. Patron-patron yang berbahaya seperti para bandar atau para pengedar gelap narkoba. Dengan penangkapan ini adalah suatu keberhasilan untuk merontokkan patron yang selama ini dia bentuk. Dia sudah berafiliasi, sudah menjadikan masyarakat sebagai benteng untuk menjaga, mengawal bisnis gelapnya. Dia sudah membangun tirani di dalam masyarakat, mencengkram dan menindas masyarakat, memperdaya masyarakat untuk kepentingan dia. Bisa kita lihat buktinya nanti, para wartawan boleh melihat ke dalam dan melihat bagaimana dia menyulap tempat ini menjadi tempat hiburan di tengah-tengah masyarakat
yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah pendapatan yang rendah. Bapak Ibu bisa lihat, para wartawan bisa lihat bagaimana dia sisa-sisa yang kita sita di tempat di rumahnya dia. Botol-botol yang disulap atau dimodifikasi untuk peralatan menggunakan narkoba. Dan orang ini sangat berbahaya karena pernah ketika petugas Polda Kalimantan Tengah masuk ke sini, dia pernah melakukan penyanderaan terhadap anggota. Dan ini tidak boleh terjadi karena setiap jengkal tanah di Republik ini harus ditegakkan hukum. Sebahaya apapun, sesulit apapun, hukum harus ditegakkan. Kami semua hadir di sini menjadi satu simbol perlawanan keras terhadap para bandar narkoba. Dan ini akan kita lakukan di mana saja, di tempat di mana-mana terjadi para bandar gelap narkoba ini mencokolkan, mencengkram kekuasaannya, di situ kita akan hadir. Mudah-mudahan kami disupport oleh masyarakat. Karena tanpa bantuan masyarakat, penegak hukum tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu, saya, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan seluruh elemen penegak hukum yang hadir di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Puntun, masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah mensupport kami untuk menggulingkan pohon besar yang selama ini bercokol di sini. Dan kami akan menghabisi semua jaringannya, sampai kepada aset-asetnya kami akan kejar dimanapun mereka. Itu komitmen kami semua. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi, terima kasih karena dukungan dari semua elemen masyarakat, BNN, Polri, dan Kejaksaan Tinggi akan terus melakukan perlawanan terhadap mereka-mereka yang menggunakan narkoba sebagai bisnis haram dan bisnis gelap tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kepala BNN RI, Bapak Kompol Pol Dinas Hukum SIK MSI. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Kapolda Kalimantan Tengah kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan saya hormati Kepala BNN RI, Komjen Martinus Sukom dan staf. Teman-teman sekalian, saya dengan beliau itu dari zaman perwira pertama, lebih banyak dengan penegakan yang ada di Indonesia. Kemudian timnya yang dari BNN juga kayaknya banyak yang saya kenal juga. Pak Wayan Sugiri, saya nggak mau cerita banyak, Pak Kepala. Kemudian ada Pak Roy, buat masyarakat Kalteng masih kenal, dan saya juga kenal banget tahun 2016. Kemudian yang paling pojok ada Pak Pujo, seperti itu juga. Kemudian teman-teman dari Forkopimda,
ada Pak Kajati, ada yang mewakili pengadilan, kemudian pemerintah daerah, provinsi, dan kota, kemudian dari ada Densus juga ya, lengkap ini. Kemudian juga tidak kalah yang teman-teman kenal dengan sebelah kanan saya, Pak Joko, KBNNP, Kalimantan Tengah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena kita saat ini, sekarang ini, karena takdir Tuhan, kita bisa membuktikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak KBNN RI. Yang pertama, saya mengapresiasi luar biasa dari Satuan Kerja Polda dan jajaran berkaitan dengan hasil yang sudah dicapai. Teman-teman sekalian, hasil yang sudah dicapai tidak merupakan proses yang mudah. Berawal dari tahun putusan 2021 sampai dengan kemarin tanggal 4 September. Itu proses yang luar biasa. Kenapa saya harus apresiasi? Itu adalah salah satu bentuk negara hadir. Dan negara tidak boleh kalah dengan perbuatan-perbuatan pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika. Saya tekankan itu pertama, negara hadir dan tidak boleh kalah. Kalimatnya titik di situ, hadir dan tidak boleh kalah. Kenapa? Kalimantan Tengah, Bapak Ibu sekalian, kita harus membuka mata kita harus membuka mata hati kita bahwa penyalahgunaan narkotika sudah hal yang mencemaskan menurut saya. Bapak sudah pernah lihat penegakan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda, jajaran, kemudian BNNP, bahwa banyak daerah di kita narkoba sudah mengkhawatirkan menurut saya, mencemaskan. Kenapa? Hampir dianggap itu suatu kebutuhan primer. Padahal teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tahu bahwa penyalahgunaan narkotika itu berakibat secara fisik dan psikis. Tidak pernah ada korban fisik dan psikis itu akan dia bisa menatap masa depannya lebih baik. Jadi apresiasi ini juga termasuk dengan teman-teman Forkopimda, stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah, terkhususnya masyarakat. Masyarakat Puntun dan masyarakat Kalimantan Tengah. Penyalahgunaan narkotika bukan hal yang main-main, ini harus serius kita sikapi. Berapa uang yang digunakan sia-sia bagi masyarakat yang masih susah mendapatkan pekerjaan? Berapa uang yang luar biasa, hasil kerja keras yang masih terbatas. Saya sudah sering bicara dengan Forkopimda, baik itu yang provinsi dan kota kabupaten. Dan yang menyakitkan kita semuanya, masyarakat tersiksa dengan menggunakan uang tanpa dia sadari atau dia sadari, dan dia teredik. Kita lihat tadi di tempat di belakang, bandarnya atau siapapun nama dia, siapapun kelompok dia, menikmati hasil kesengsaraan dengan berfoya-foya. Itu yang pertama, saya apresiasi. Yang kedua, terima kasih atas kerjasamanya bersama masyarakat. Karena semua yang kita lakukan, semua kewenangan yang kita lakukan, yang kita punya, semuanya buat masyarakat. Ketiga, komitmen Polda, Kalimantan Tengah dan jajaran, tentunya bekerja sama dengan BNN RI dan PK dan Forkopimda yang lain. Tidak ada harga lain kecuali kita merapatkan barisan memberantas penyalahgunaan narkotika. Sekali lagi terima kasih atas kinerja yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi pekerjaan kita, jadikan ini ladang ibadah kita terhadap pertumbuhan bangsa, pembentukan karakter bangsa di usia dini yang paling saya coba soroti, yang sudah menjadikan korban ini. Terima kasih. Kepada Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Dr. Undang Mugofal SH.Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Martinus Hukum SIK MSI. Kemudian juga Pak Gubernur yang diwakili oleh staf ahli, Bapak Dr. Andes Ahmad Hussein, kemudian juga Pak Kapolda, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, kemudian juga Pak Deputi BNN, Pak Wayan, kemudian juga dari Danrem yang diwakili oleh Kolonel Infanteri Asman Maulana, kemudian juga Kepala Pengadilan Tinggi yang diwakili oleh Hakim Tinggi Bapak Agung Iswanto SMH, kemudian Kabinda Irjen Pol TNI Infanteri Andi Ansar, kemudian juga yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Irjen Dr. Joko Stiono, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Pak perwakilan dari Kumham, kemudian juga perwakilan dari PJ Wali Kota, kemudian juga Pak Kapolresta Palangkaraya beserta Pak Dandim, kemudian juga Pak Aspidum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, kemudian juga Pak Kajari Palangkaraya, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita sama-sama diberikan taufik, rahmat dan hidayah, diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat ini, tempat yang barangkali ini salah satu bagian dari tugas kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diatur oleh undang-undang bahwa salah satu tugas kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan. Nah, ini termasuk berkas perkara yang kami terima dari penyidik kepolisian. Kemudian juga sudah kami limpahkan atas nama terdakwa Solihin alias Saleh bin Abdullah. Itu pada tanggal 18 Januari 2022. Kemudian juga proses penuntutan di pengadilan sudah kami laksanakan. Tetapi untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palangkaraya antara jaksa penuntut umum dengan hakim tidak sama persepsinya. Artinya bahwa jaksa penuntut umum dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Solihin alias Saleh bin Abdullah itu adalah terbukti melakukan tindak pidana narkotika atau narkoba. Tapi sayang pada saat itu hakim berpandangan lain sehingga pada saat itu terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya. Kemudian juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila di tingkat pertama dibebaskan, maka jaksa penuntut umum langsung menyatakan kasasi, tidak banding lagi, langsung kasasi. Dan syukur alhamdulillah putusan kasasi sudah turun tanggal 25 Oktober 2022 dan terdakwa dinyatakan bersalah, dan seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNN yaitu dipidana 7 tahun, denda 1 miliar, subsidi 3 bulan. Jadi putusan kasasinya turun. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kejaksaan juga punya kewenangan untuk mengeksekusi putusan yang sudah inkrah. Jadi kejaksaan pada saat itu mau melakukan eksekusi terhadap terpidana Solihin karena statusnya sudah terbukti,
dan sudah inkrah. Ternyata yang bersangkutan sulit juga untuk dicari di mana keberadaannya. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami tadi sampaikan juga bersinergi dengan jajaran BNN, kemudian Bapak Kapolda beserta jajaran, kemudian saya sampaikan dan juga sudah dinyatakan DPO untuk membantu mencari terpidana Salihin alias Saleh bin Abdullah ini. Dan ternyata kami mendapat kabar bahwa yang bersangkutan sudah ditangkap. Mungkin hari ini juga akan kami lakukan eksekusi terhadap terpidana Salihin alias Saleh bin Abdullah dengan memasukkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di sini. Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa yang mengeksekusi memasukkan terpidana adalah jaksa penuntut umum, dan kebetulan Pak Aspidum juga sudah ada di sini untuk melakukan eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya, terutama kepada Kepala BNN Republik Indonesia beserta jajaran, dengan kemudian juga Pak Kapolda beserta jajaran, sehingga terpidana ini yang sulit kita cari ternyata kita dapatkan di hari kemarin atau hari ini, dan kita akan melakukan eksekusi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN tadi maupun Pak Kapolda, marilah kita sama-sama memberantas narkoba ini, jangan sampai keluarga, tetangga kita ataupun teman-teman kita terkena tindak pidana narkoba ini. Sekian dari saya, terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Undang Mogopo SH Imahum. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama press release yang akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Iwayan Sukiri SH SIK MC kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Kepala BNN yang saya hormati, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia hadir pada press release yang hari ini. Saya di Bidang Pemberantasan menyampaikan siaran press release. 2 tahun buron BNN berhasil bekuk bandar besar Kalimantan Tengah di Kampung Kuntun, itu judulnya. Palangkaraya 10 September 2024. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menangkap buron terpidana Salihin alias Saleh 39 tahun yang merupakan bandar besar di sebuah kampung yang disinyalir sebagai kampung narkoba di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui Saleh merupakan terpidana kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu yang telah dijatuhi vonis hukuman penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi 25 Oktober 2022 silam. Berawal dari penangkapan terhadap Saleh oleh tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021, nah ini Kepala BNN kita saat itu Pak Roy yang ada di samping, akhirnya dikejar lagi dan ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak 202,8 gram. Dalam proses perkaranya, sejak dilakukan penyidikan, penuntutan hingga persidangan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas sehingga Saleh dibebaskan dari rumah tahanan. Jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut mengajukan kasasi hingga akhirnya Saleh dinyatakan bersalah dan mendapat vonis 7 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar. Belum sempat dieksekusi hukuman dilakukan, Saleh berhasil melarikan diri sehingga akhirnya Kejaksaan Negeri Palangkaraya bersurat pada BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pencarian terhadap Saleh. Atas laporan tersebut, tim BNN Pusat kembali melakukan pengejaran hingga pada tanggal 2 September 2024, Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN melakukan penyelidikan dan menduga Saleh bersembunyi di kawasan Kampung Kuntun, Kecamatan Pahadu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dilakukan pengejaran, Saleh kembali berhasil meloloskan diri, namun tim BNN tetap melakukan olah TKP dan berhasil menyita uang tunai
Rp902.538.000 di depan Bapak Ibu sekalian. Dari tangan Saleh, satu anggota sindikat berinisial E. Penelusuran terus dilakukan pada Rabu 4 September. Tim menemukan fakta baru bahwa Saleh bersembunyi di Jalan Lindang Banua, Gang Sayur, Kecamatan Pahembut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dilakukan penangkapan, Saleh berhasil berupaya kabur dari kejaran petugas. Ia bersembunyi di balik semak belukar di sekitaran rawa, hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan dan mengenai kaki yang bersangkutan. Petugas mengamankan terduga lain berisi inisial M alias U yang ikut bersembunyi bersama Saleh. Diketahui M alias U bertugas sebagai penjaga rumah tempat Saleh bersembunyi selama ini. 2 tahun pelarian Saleh, bandar kelas kakap pendiri kartel narkoba di Kampung Kudus. Pasca putusan kasasi nomor 586 tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022, Saleh dinyatakan hilang dan melarikan diri. Dari hasil penelusuran BNN diketahui S melarikan diri ke Samarinda selama 6 bulan lamanya. Ia berpindah dari hotel satu ke hotel lainnya. Karena tidak ada tempat yang bisa ia tuju, Saleh bermigrasi ke Banjarmasin. 1 bulan lamanya menetap di Banjarmasin. Setelah berasa situasi aman, ia memutuskan untuk kembali ke Kampung Rindang Banua, Gang Ahlak, Kelurahan Pahadut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tibanya di kampung halaman, ia kembali melakoni perannya sebagai bandar narkoba. Bak seekor kancil, Saleh cukup lincah dan melancarkan aksinya. Ia memiliki banyak orang suruhan untuk menjalankan bisnis haram tersebut di wilayah kekuasaannya. Dari hasil pemeriksaan diketahui Saleh menerima barang dari seorang bandar besar berinisial KOA yang mengaku berdomisili di kota Semarang. KOA mengirim sabu melalui Banjarmasin menggunakan jalur darat yang kemudian diterima oleh kaki tangan Saleh berinisial AA yang kini masih DPO atau daftar pencarian orang. Kemudian barang dipecah menjadi beberapa bagian, dijual melalui loket penjualan narkotika yang berlokasi di belakang rumah Saleh. Setelah terkumpul, uang hasil penjualan yang ada di lokasi tersebut diserahkan kepada E yang berhasil ditangkap petugas sehari sebelum Saleh diamankan. Secara berkala, tepatnya setiap 1 minggu sekali, uang tersebut disetor kepada anak buah Saleh lainnya berinisial US yang kini buron. Peran US adalah sebagai penyetor uang dari hasil dagangan Saleh pada bandar utamanya yakni KOA. Komunikasi Saleh dan KOA hanya sebatas laporan beberapa jumlah yang telah disetor. Dari hasil penelusuran tim BNN diketahui omset per hari dari bisnis narkoba yang dijalankan mereka berkisar 50-100 juta rupiah. Para petugas, Saleh mengaku telah menjalankan bisnis narkoba sejak tahun 2016. Namun saat ditangkap di tahun 2021 lalu dan kemudian buron. Peran Saleh hanya sebagai pengendali dan penerima fee dari bos besarnya yaitu KOA. Berdasarkan pengakuan E, besaran fee yang diterimanya pun terbilang besar, yakni 50 juta untuk setiap 1 kilo penjualan sabu. Sementara itu jumlah setoran yang harus diberikan Saleh kepada A mencapai 750 juta setiap kilonya. Total tersangka yang diamankan bersama Saleh sebanyak 2 orang, yakni E dan M alias U. Sebanyak 10 orang lainnya turut terjaring guna dimintai keterangannya dan dipastikan keterlibatannya. Dengan adanya penangkapan ini, Saleh akan segera menebus perbuatannya. Pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal yang diperlakukan kepadanya saat putusan sidang tahun 2022 silam. Dan saat ini juga Badan Narkotika Nasional Pusat sedang mengejar aset-aset yang bersangkutan untuk diperkarakan dalam tindak pidana pencucian uang dan terus berproses. Adapun orang-orang yang buron, kita akan kejar terus. Jadi namanya sudah kita tayangkan di sini. Kalau masih berani juga bermain, kita akan lakukan pengejaran. Untuk teman-teman kita ketahui bersama lokasinya seperti ruwet seperti ini, tapi kita mampu mengejar untuk itu. Terima kasih Pak Kapolda atas dukungannya untuk membackup anak buah saya, Pak Kasat. Mohon maaf, bukan Kasat Serse, Kapolda. Beliau Kasat Serse saya di Bekasi, saya Wakasat. Kalau ketemu manggilnya Pak Kasat Serse. Terima kasih dukungannya Pak Kajari dan semua teman-teman di sini. Sekian dari saya di TV Pemberantasan. Hari ini menyampaikan rilis yang hari ini saya kembalikan ke Bekasi. Baik, terima kasih kepada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada awak media untuk melakukan sesi tanya jawab dan kami batasi hanya 3 pertanyaan. Sekali lagi 3 pertanyaan. Kami persilakan. Silakan. Tengah. Ada kami ya? Baik. Ibu ini tengah perempuan. Perkenalkan, nama saya Era dari Media Huma Bintang. Yang mau saya tanyakan gini, ada nggak ya perwakilan dari gubernur? Kaban. Izin ya Pak Kaban. Oh iya Pak Katma. Izin ya Pak Katma. Karena tahun kemarin pas kami mengadakan kegiatan juga tentang narkoba, ada Bapak Gubernur Sugianto Sabran mengatakan kalau bisa menemukan Salihin atau Soleh, menembak kakinya 1 25 juta katanya. Nah kalau tembak 2 50 juta katanya. Tembakannya berapa ini izin Pak? 2. Jadi semua media yang pada saat itu ikut meliput, bagaimana nih tanggapannya Pak Kaban? Izin Pak Katma. Ingat aja. Baik, ya segera akan kami laporkan ke Pak Gubernur untuk segera mendapat apresiasi dan tindak lanjut dari janji beliau. Terima kasih. Tambahin lagi Pak. Oh, keren tuh ya. Boleh banyak lagi. Iya Pak, mau bertanya tadi terkait setelah saya Andi dari Tribun. Saya mau bertanya terkait tadi kan katanya setelah diputuskan bersalah si Saleh ini, setelah kasasi kan si Saleh ini sempat melarikan diri ya. Nah itu dari Sabari dan segala macam itu kronologi dia melarikan diri itu seperti apa, dan kemudian setelah dia balik lagi ke sini butuh berapa lama untuk baru bisa tertangkap itu Pak, setelah dia balik dari pelariannya itu? Ya, silakan Pak Deputi. Pak Deputi berasas dan Pak. Pak Deputi silakan. Terima kasih Pak Andi dari Tribun ya. Kalau melihat ceritanya kan dia ditangkapnya 2021, sekarang 2024. Jadi 2 tahun jalan-jalan, minta dipikirnya dia aman dirinya. Jadi sudah tidak pertama kayak sama Dinda. Di situ tidak punya tempat untuk bisa ini, dikiranya sudah aman, dia balik lagi ke sini. Dia nggak tahu kalau balik ke sini itu kita sudah pasang orang di sini. Jangan salah ya teman-teman yang di sini, yang di kampung sini. Di antara teman-teman di sini yang kampung sini, kita juga punya mata-mata ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau masih buat mencoba-coba lagi untuk bermain, nah udah pasti akan ditangkap. Demikian Pak Andi. Maju. Baik Pak, izin Pak, saya Pak izin dari TVRI. Yang ingin kami tanyakan, setelah penangkapan ini kan dia sudah mulai melakukan bisnis haramnya lagi Pak. Nah apakah pasal yang akan dituntut itu apa saja? Terus kedua, ini kan pasal kelasnya lumayan luar biasa Pak. Apakah akan ditahan di sini atau mungkin akan dibawa ke Nusa Kambangan Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang tadi tanya tentang hadiahnya itu. Ini satu motivasi dan kita tepuk tangan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Artinya beliau serius sekali untuk menghadapi para bandar gelap ini. Komitmen beliau jelas. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak wartawan tadi ya, dari RRI, TVRI ya. Sorry. Kebijakan kita, dan ini sudah saya koordinasikan dengan Pak
Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa semua bandar besar yang tertangkap nantinya kita akan bawa ke Nusa Kambangan. Bahkan bandar-bandar besar yang hari ini sedang memainkan dan terus mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam penjara, itu kita usulkan untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Karena apa? Kalau diadili di tempat mereka masih punya kekuatan. Bahkan para napi-napi narkoba yang sebelumnya telah masuk itu adalah orang-orang mereka yang sudah tertangkap duluan, kaki-kaki mereka. Maka ini juga di depan Pak Kajati ini kita ingin sedikit merubah cara memindahkan si para bandar besar ini. Kita harus cabut dari akar sosialnya, lalu ditempatkan di tempat yang dia tidak punya akses untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga kita mampu memberikan efek jerah sekaligus melakukan intervensi kognitif yang baru terhadap dia, supaya dia bisa sadar bahwa peredaran tindakan-tindakan selama ini dilakukan itu adalah tindakan yang salah. Biasanya kalau orang sudah tercabut dari akar sosialnya, lalu kita intervensi dengan intervensi kognitif yang baru, mudah-mudahan ini bisa merubah cara berpikir orang tersebut. Itu kira-kira yang ingin saya jawab kepada rekan-rekan semua. Ya. Baik, kami masih berikan satu kesempatan, satu pertanyaan terakhir. Ya. Beliau. Ini Bapak Tua. Izin, terima kasih Jenderal. Saya Mang Adi Boy dari Pelangka News ini menyampaikan setelah terjadinya penangkapan bandar narkoba, kalau kita melihat dari sisinya itu per hari hampir 100 juta ya sehari. Nah, apa Jenderal? Apakah ini nanti bisa dikenakan penyitaan harta mereka Ya. untuk seperti orang korupsi seperti itu? Ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sudah pasti kita akan menerapkan selain pasal tindak pidana asalnya yaitu peredaran gelap narkoba yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kita akan menggunakan instrumen hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 2010 yaitu tindak pidana pencucian uang. Dan ini adalah salah satu upaya untuk memberikan efek jerah supaya memiskinkan para bandar ini dan dia tidak punya kemampuan lagi untuk menggerakkan jaringannya dia, termasuk memperdagangkan dengan cara-cara haram, bisnis gelap, narkoba dan kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya. Itu jawaban saya. Makasih. Keren nih TPPU loh. Baik, terima kasih. Cukup. Izin Jenderal, saya Jaya dari Kalteng Pos ingin menanyakan, di sini banyak uang hasil penjualan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa barang buktinya tidak ada ditangkap, ditemukan barang bukti sabunya. Dan kedua tadi disebutkan bahwa terpidana Saleh ini adalah bagian dari jaringan KOA. Mungkin bisa disampaikan KOA ini di mana posisinya? Ya. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Jaya dari Kalteng Pos. Uang yang ada di depan ini penjelasannya nanti kita akan visit dengan tadi tindak pidana pencucian uang, karena lokusnya dia untuk mendapatkan uang, tembusnya ini berasal dari proses bisnis menjual narkotika. Sekarang sedang berlangsung penyelidikan pemeriksaan untuk tindak pidana pencucian uang tadi dijelaskan oleh Pak Kepala, sedang berlangsung. Untuk tindak pidana pencucian uang tidak mesti ada barang bukti saat ini yang ada narkobanya.
bisa terpidana yang TPA yang terdahulu, tapi berproses sekarang. Kita sedang memintakan aliran dana dan prosesnya. Kemudian untuk yang KOH yang disampaikan itu dalam pengejaran. Jadi kita mohon doa dari Bapak Ibu semua, supaya yang bersangkutan bisa kita tangkap segera mungkin. Jadi jangan khawatir, ini uang kita simpan, ada rekening penampungan tertentu yang dimiliki oleh negara. Setelah ini kita akan masukkan, kita akan proses tindak pidana pencucian uangnya. Jadi jangan khawatir. Kalau ada aset-aset yang dibeli di sini, dalam proses itu juga akan kita lakukan penyitaan. Saya tambahkan ya, sorry saya tambahkan. Tadi bertanya di mana barang narkobanya. Kita lihat ini hari ini berapa botol yang kita sita. Kita lihat di TKP tempat apa yang dibuat di situ. Itu digunakan tempat itu dan alat-alat ini adalah alat untuk menggunakan narkoba. Artinya barang ini terpakai, masih ada sisa-sisanya bisa kita cek. Terpakai oleh pelanggan-pelanggan yang datang ke sini. Karena bangunan yang di belakang ini adalah bangunan yang dibuat oleh si gembong ini untuk melayani hasrat-hasrat para pelanggan, hasrat-hasrat para pengguna, para penyalahguna narkoba, dan mereka makai di sini. Artinya kita sedang masuk ke sarangnya. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Kita sudah masuk ke sarangnya dan dia menghasilkan per hari 100 juta rupiah dari hasil bisnis gelap itu. Dan bisa jadi pada saat menangkap dia, barang itu sudah terpakai habis. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita sedang mencari barang-barang lain yang mungkin dia simpan. Ini butuh waktu untuk proses interogasi dan penyelidikan lapangan berikutnya. Makasih. Oke, baik. Ya, sebelum acara kita akhiri, kita akan foto bersama. Kami persilahkan